Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel Tani Edukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana menanam pohon cabai di polybag teman-teman. Nah, jadi di sini saya udah siapin bibit cabenya. Buat contoh, ini cabenya umur 30 hari teman-teman, bibitnya seperti ini. Nah, 30 hari setelah semai. Nah, jadi di sini ada bibit cabenya, dan di sini ada sekam padi bakar yang hitam seperti ini teman-teman. Nah, dan yang terakhir polybagnya. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita praktekkan cara mengisi media tanamnya teman-teman. Jadi sebelum kita memindahkan cabenya, yang pertama itu kita mengisi dulu media tanamnya seperti ini. Oke teman-teman, jangan di skip, tonton terus agar tidak salah paham. Begini teman-teman. Kita isi dulu sambil dipadatkan. Sampai kira-kira kita mengisinya itu sampai seperempat dari polybagnya, karena pohon cabenya masih pendek. Nah, jadi kita padatkan. Nah, ini bibit cabenya teman-teman. Jadi udah siap kita pindahkan. Ini bibit cabenya, jenisnya cabai rawit seperti ini. Nah, jadi ini umurnya 30 hari setelah semai ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pindahkan. Caranya kita letakkan pas di tengah-tengah dari polybag ini. Seperti ini. Nah, agak kita tekan sedikit teman-teman. Nah, lalu kita isi lagi dengan sekam bakar agar menutupi akar dan juga tanah dari cabai tersebut. Nah, jadi ini pas di tengah-tengah. Kita isi sampai kira-kira batangnya tidak bergeser lagi, sambil dipadatkan lagi ya. Nah, oke, jadi seperti ini teman-teman cara menanamnya. Sengaja saya tidak langsung isi penuh polybagnya karena batang cabai ini masih pendek. Jadi kalau mau ditambah, kita harus menunggu batang cabai ini terus tinggi dulu. Jadi jangan langsung diisi penuh. Jadi kalau batang cabainya udah tinggi, beriring dengan itu kita tambahkan sedikit demi sedikit media tanamnya agar terisi penuh polybag ini. Nah, jadi gini teman-teman caranya. Dan ini sekam bakarnya, jika teman-teman mau menanam itu campurkan saja sekam bakarnya itu 1:1, yaitu tanahnya misalnya 1 ember, sekamnya juga 1 ember teman-teman. Nah, jadi seperti itu campurannya.
Jadi tidak usah menggunakan kokopit dan lain sebagainya, cukup menggunakan dua macam bahan ini saja teman-teman. Apalagi jika kalian di tempat kalian susah mendapatkan bahan seperti kokopit dan lain sebagainya, cukup menggunakan dua macam bahan seperti ini saja, itu udah cukup teman-teman. Nah jadi metode yang saya pakai itu murni dari pengalaman saya yang pernah saya lakukan. Jadi hasilnya alhamdulillah subur dan buahnya pun lebat. Nah jadi ini teman-teman cara menanamnya, dan saya mau melanjutkan ataupun akan menjelaskan apa saja manfaat dari pencampuran sekam bakar padi ini. Jadi sekam bakar padi ini teman-teman, fungsinya yang pertama itu untuk mencegah hama seperti belalang, bekicot dan lain sebagainya. Pendek katanya sebagai mulsanya teman-teman, sekam padi ini sebagai mulsanya. Nah jadi untuk mencegah penyakit ataupun hama itu hinggap di batang cabai, jadi sekam bakar ini berguna untuk mencegah hama-hama tersebut. Yang kedua itu menjaga kestabilan tanahnya teman-teman. Kalau hujan, tanah media tanamnya ini tidak akan padat. Karena apa? Karena dia berongga, dia menahan agar tanahnya selalu gembur. Nah jadi walaupun terkena sinar matahari langsung, dia tidak akan kering karena dia menstabilkan tanahnya, jadi tetap menjaga kelembapan dari media tanam itu sendiri. Yang kedua itu sebagai pupuk alaminya teman-teman. Jadi walaupun tidak dipupuk juga dia tetap subur tanahnya, karena sekam padi ini hasil dari pembakaran, jadi tetap subur tanah itu. Nah jadi gitu aja teman-teman, masukan dari saya ataupun tips dari saya. Jadi buat kalian yang mau menanam cabai, bingung dengan apa saja bahan yang akan dicampurkan, cukup menggunakan dua bahan tersebut, yaitu tanah dan sekam bakar. Nah jadi tidak usah menggunakan bahan-bahan lainnya terkecuali jika di tempat kalian mudah mendapatkannya. Nah oke, gitu aja teman-teman penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.